Selamat siang untuk kita semua, Shalom. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya untuk menunjang nilai UAS, Perancangan Angkutan Umum. Di sini saya mengambil tugas makalah yang berjudul Analisis Redesign dan Kelayakan Lokasi Terminal Banyumanik terhadap Rencana Tata Ruang Kota. Saya Wulandari Ramupadoleba dengan NIM 2021-520011. Saya langsung saja dari bab pertama, pendahuluan. Terminal didefinisikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Terminal juga dikenal sebagai sarana perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kota Semarang memiliki beberapa prasarana pengangkutan yang berfungsi sebagai terminal, diantaranya yakni Terminal Mangkang, Terminal Terboyo, dan Terminal Banyumanik. Terminal Banyumanik itu sendiri merupakan terminal tipe C. Dalam hal ini, terminal tipe C atau subterminal berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal Banyumanik sebagai terminal tipe C kurang mendukung untuk perpindahan moda angkutan antar luar kota ini, sehingga dalam hal ini terbentuklah terminal bayangan yang letaknya di sekitar terminal Banyumanik. Keadaan terminal bayangan ini mempengaruhi lalu lintas di sekitar dan memberi dampak negatif, diantaranya kemacetan yang ditimbulkan karena angkutan lain atau berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang, dan juga menjadi tempat menunggu penumpang bagi kendaraan angkutan kecil seperti taksi dan angkutan kota. Fakta bahwa terdapat terminal bayangan yang digunakan oleh masyarakat secara aktif sebagai fungsi dari prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang dan mengatur keberangkatan kendaraan umum menjadi bukti bahwa keberadaan terminal dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Yang berikut ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini diambil dari latar belakang yang saya sebutkan tadi dan dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu ada dua. Yang pertama ada bagaimanakah faktor kelayakan sebuah perencanaan terminal Banyumanik yang disesuaikan dengan rencana tata ruang kota. Dan yang kedua itu bagaimanakah perencanaan redesain terminal Banyumanik dalam mencapai terminal yang memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan moda angkutan. Yang berikut ada tujuan penelitian. Untuk mengkaji ulang atau restudi dan merencanakan ulang atau redesain terhadap eksistensi terminal yang ada sekarang, apakah masih sesuai dengan kebutuhan seiring dengan semakin berkembangnya mobilitas masyarakat pengguna jasa pelayanan terminal atau tidak sama sekali? Bila eksistensinya sudah tidak sesuai lagi, maka akan dikaji tentang pengembangan kepada kondisi terminal yang lebih ideal. Dan berikut kita masuk dalam kajian pustaka mengenai terminal. Pengertian terminal atau definisi mengenai terminal dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Warpani menjelaskan bahwa suatu perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu zona tidaklah selalu menjadi tujuan akhir dan dari pergerakan. Perjalanan tersebut bersifat terpisah karena memiliki tujuan perjalanan yang berbeda. Dengan demikian, jumlah perjalanan yang ditimbulkan oleh pergerakan tersebut sangat banyak. Konsolidasi lalu lintas pada dasarnya adalah suatu cara untuk mengurangi beban jaringan jalan akibat volume lalu lintas dengan memindahkan lalu lintas dari kendaraan kecil ke kendaraan yang lebih besar ataupun sebaliknya. Di sini ada zona 1 yaitu rumah atau asal, zona 2 atau kantor atau tujuan, zona 3 atau terminal yaitu tujuan antara. Nah, terlihat bahwa terjadi perjalanan dari zona 1 ke zona 2, sedangkan perjalanan ke zona 3 adalah kebutuhan untuk menggantikan kendaraan. Menurut Dirjen Perhubungan Darat, Direktorat Bina Sistem Perusahaan dalam Pedoman Teknis Pengembangan Terminal Angkutan Jalan Raya dalam kota dan antar kota. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu titik simpul tempat terjalannya putus arus yang merupakan prasarana angkutan. Yang poin kedua itu tempat pengendalian,
pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian sistem arus penumpang dan barang. Yang poin ketiga yaitu prasarana angkutan dan merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus angkutan penumpang dan barang. Yang berikut, poin keempat, dari unsur tata ruang, terminal mempunyai peran penting bagi efisiensi kehidupan dan perkembangan wilayah kota. Yang berikut kita masuk dalam metode penelitiannya. Untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi, penelitian pustaka, dan beberapa literatur yang berkaitan. Kita masuk dalam pembahasan. Pembahasan ini membahas tentang kondisi existing dan kendala yang ada di terminal Banyumanik itu sendiri. Yang pertama, kondisi existing terminal Banyumanik. Terminal Banyumanik merupakan salah satu terminal bus antar kota Semarang yang memiliki peran penting dalam melayani transportasi umum. Namun, kondisi existing terminal Banyumanik masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan penumpang. Yang berikut ada kendala yang terjadi di terminal Banyumanik, yaitu kurangnya fasilitas sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk kebutuhan penumpang. Yang berikut ada pelayanan informasi. Pelayanan informasi tentang jadwal bus, penjualan tiket, dan bantuan kepada penumpang perlu ditingkatkan lagi agar memenuhi kebutuhan penumpang. Yang berikut di bab terakhir yaitu penutup. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan tentang terminal Banyumanik merupakan salah satu terminal bus Kota Semarang yang memiliki peran penting dalam melayani transportasi umum. Terminal ini menghubungkan berbagai daerah di Semarang dengan kota-kota lain di Jawa Tengah dan sekitarnya. Namun ada beberapa kendala seperti yang saya sebutkan tadi dalam pembahasan, sekaligus dengan kondisi existing yang saat ini masih terjadi, sehingga sangat direkomendasikan agar terminal Banyumanik diperbaiki terkait fasilitas, keamanan, dan pelayanan sehingga dapat menjadi lebih nyaman dan efisien bagi penumpang. Yang berikut ada saran. Perlu adanya peningkatan fasilitas, keamanan, pembangunan integritas dengan moda transportasi lain untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa terminal. Demikian untuk presentasi saya terkait dengan analisis redesign dan kelayakan lokasi terminal Banyumanik terhadap rencana tata ruang kota. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, shalom, dan selamat siang.